Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat HNI? Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita akan belajar kembali. Ini tentang pencernaan kita. Sehatkan pencernaanmu. Siap sahabat? Kualitas badan kita adalah apa yang kita berikan sepanjang hidup kita. Yang kita berikan mulai dari makan pagi, makan siang, hingga makan malam. You are what you eat. Keputusan Anda dalam memilih makanan itu akan membuat tubuh kita akan menjadi sehat atau tidak sehat. Seringnya kita makan bukan berdasarkan kebutuhan tubuh kita, tetapi berdasarkan hawa nafsu. Hanya mempertimbangkan rasa atau kesenangan semata. Apakah Anda tahu bahwa kulit kita regenerasi dalam waktu 35 hari? Dan sel hati kita membutuhkan waktu beberapa bulan untuk bisa regenerasi sel yang baru. Kemampuan sel dalam meregenerasi sel yang baru itu dibantu oleh makanan yang kita pilih. Apakah makanan yang sehat ataukah tidak sehat? Terdapat perbedaan yang jelas antara makanan dengan nutrisi. Makanan dimakan saat lapar ataupun tidak lapar, dengan atau tanpa mempertimbangkan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Sedangkan nutrisi adalah apa yang dibutuhkan oleh sel atau organisme untuk tetap hidup dan bertumbuh. Salah satu makanan yang minim nutrisi diantaranya adalah fast food dan junk food, di mana di sini mengandung banyak sekali 5P, pengembang, pemanis buatan, penyedap rasa, pengawet, pewarna. Semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, baik yang sehat maupun tidak sehat, itu melalui rongga mulut yang kemudian dikunyah dan akhirnya dibantu oleh kelenjar ludah masuk ke dalam kerongkongan untuk sampai di lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung ini, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau kim. Ya, seperti pasta, selanjutnya akan didorong ke usus halus. Dan di usus halus, ya, makanan yang sudah menjadi pasta atau kim ini akan didorong ke usus halus dengan gerakan peristaltik usus. Usus halus sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, yeyunum, dan ileum. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan yeyunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang diserap oleh tubuh, makanan masuk ke dalam usus besar, dan di sini meninggalkan sisa atau nanti akan menjadi feses atau tinja yang disimpan sementara di dalam rektum yang kemudian akan dikeluarkan lewat anus. Proses pencernaan ini dibantu oleh enzim-enzim yang terdapat dalam pankreas dan hati. Penyakit-penyakit yang ada dalam pencernaan berdasarkan lokasinya. Mah pun tergantung dari lokasinya. Ada yang mah lambung, ada yang mah usus, bahkan hingga ke tumor lambung atau tumor usus. Dan gejala-gejala yang muncul kadang-kadang hampir sama dan tidak spesifik, seperti mual, nyeri ulu hati, muntah, bahkan hingga hilang kesadaran. Kesalahan dalam memilih makanan tidak hanya berasa di saluran pencernaan, tetapi juga mempengaruhi organ-organ yang lain. Salah satunya adalah jantung. Dengan makanan yang tidak diatur, entah banyak lemak, atau mungkin kurang minum, atau mungkin kurang antioksidan, itu bisa menyebabkan terjadinya pengentalan darah. Dari pengentalan darah tersebut menyebabkan sel-sel darahnya itu menggumpal satu dengan yang lainnya, sehingga sangat dengan mudah terjadinya sumbatan. Jika sumbatan ini terjadi di jantung, maka terjadilah jantung koroner, atau bisa juga henti kontraksi jantung. Kalau misalnya sumbatan ini ada di otak, maka terjadi yang namanya stroke. Jika terjadi sumbatan di pembuluh darah ginjal, itu juga bisa menyebabkan terjadinya gagal fungsi ginjal. Kalau misalnya sumbatan tersebut ada di tungkai, itu bisa menyebabkan salah satu tungkai tersebut itu tidak teraliri darah. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa digerakkan, kemudian menghitam. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yap, kita harus melakukan segala upaya untuk terjadinya regenerasi sel tubuh kita. Di antaranya adalah dengan cara gaya hidup sehat dan pengelolaan emosi atau stres, pemeriksaan rutin berkala,
Dan yang paling penting juga adalah harus istirahat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan thayyib yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sobat HNI, ingat ya, perilaku makan yang tidak sehat itu menyumbang 80% loh dari sebab penyakit, dan pola yang tidak aktif itu menyumbang 20% dari penyakit. Sehingga wajib nih untuk menjaga pola makan dan pola aktivitas kita. Di antaranya, perbanyaklah makan buah dan sayur dengan berbagai warnanya yang ada. Ada hijau, ada merah, ada putih, ungu. Juga konsumsi buah-buahan ataupun tanaman-tanaman yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah zaitun, baik minyak ataupun buahnya. Kemudian ada juga berupa rempah-rempahan. Ada kunyit, temulawak, jahe, kunyit putih, bangle. Dan itu semua bisa kita dapatkan di toga sekitar rumah kita. Atau kalau kamu gak mau repot, bisa juga dengan Magavit. Itu sudah ada dalam satu campuran dalam satu kapsulnya. Kemudian apa lagi? Spirulina. Yes, dia adalah raja nutrisi. Selain seratnya tinggi, antioksidannya juga sangat tinggi. Dan ini sangat baik sekali untuk proses pemulihan ataupun membersihkan usus. Kemudian ada susu kambing. Di HNI itu memiliki susu kambing yang sangat keren. Karena apa? Kambingnya nggak divaksin loh. Jadi sangat bagus untuk nutrisi kita semua. Next ya, yang bisa kita bantu untuk pencernaan kita adalah extra food. Extra food ini best sellernya di HNI loh. Dan penggunaannya sangat beragam. Untuk macam-macam kasus, untuk macam-macam keluhan. Seperti misalnya, anak kita sedang demam. Tinggal kasih extra food, kemudian biarkan dia istirahat, cukupkan nutrisi, dan alhamdulillah pulih dan sehat lebih cepat. Kok bisa? Karena memang di dalam extra food ini kombinasi yang sangat super sekali, ya. Di sini ada madunya, ada buahnya, ada sayurnya. Kemudian buah-buahan dan sayurannya ini kebanyakan berwarna ungu, merah, hitam, yang sangat bagus sekali untuk darah. Menambah darah, mempercepat pemulihan karena banyak sekali antioksidan. Berikutnya adalah sari kurma. Siapa sih yang gak kenal dengan sari kurma? Sari kurma HNI 100% dari kurma asli, tanpa ada penambahan air. Zat nutrisi yang ada di dalam sari kurma HNI masih sangat lengkap. Di antaranya adalah vitamin A, B1, B2, vitamin C, fosfor, kalsium, tembaga, vitamin K. Jadi vitamin K ini bisa dipakai pada orang yang kurang darah atau bahkan pasca persalinan. Di situ kan banyak sekali darah yang keluar, dan vitamin K ini membantu dalam menghentikan pendarahan yang ada. Kemudian apalagi? Ada selulose, ada natrium, fruktosa, sukrosa, magnesium, zat besi, dan potasium. Selain dari makanan yang dianjurkan, ada juga yang harus kita hindari. Di antaranya adalah yang pertama adalah lemak jenuh. Dan ini didapatkan dari makanan-makanan yang mengandung mentega atau minyak yang padat tersebut. Yang kedua adalah makanan yang digoreng. Ketiga, makanan dengan indeks glikemik tinggi. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti bubur, lontong, tepung-tepungan, roti, sirup, dan lain-lain. Yang keempat, makanan dengan garam yang tinggi. Karena makanan yang dengan garam yang tinggi ini sudah melalui proses pemanasan. Yang kelima adalah makanan olahan atau yang diolah terlalu lama atau yang diolah berkali-kali. Seperti apa? Misal nasi yang sudah dimasak kemudian dijadikan nasi goreng. Contoh lain seperti rendang atau mungkin nugget. Nugget itu kenapa masuk ke dalam kategori ini? Karena nugget itu kan prosesnya melalui berbagai proses. Yang pertama sudah di blender, kemudian melalui pengukusan. Setelah dikukus kemudian didinginkan, bahkan ada yang masuk ke freezer. Nah, setelah dari freezer kemudian diolah kembali, kemudian dilakukan pemanasan. Oleh karena itu sahabat HNI, jika ingin sehat,
makanlah dengan proses yang paling sedikit. Makanlah dengan makanan yang cenderung segar. Makanlah dengan makanan yang langsung dimakan, tetapi bukan junk food atau fast food, tapi fresh food. Demikian Sobat HNI, semoga ilmunya berkah ya. Jangan lupa amalkan dan ceritakan kembali kepada orang lain. Supaya apa? Agar ilmu kita semakin bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.